Al-Mab'us rahmatan lil alamin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kajian kita mulai, mari kita selalu senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah malam ini bisa menghadiri kajian di Masjid Baitul Qadir dalam keadaan sehat walafiat, tidak sakit, kesehatan, sehat lahir, sehat jasmani, rohani. Kita dapat nikmat iman, Islam, ihsan, dan nikmat-nikmat lain. Kalau kita mau menghitungnya nggak bisa. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quli alhamdulillah. Salawat dan salam selalu senantiasa kita bacakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita baca sholawat sallallahu ala Muhammad sebanyak-banyaknya sebagai bukti mahabbah kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaatnya kita diakui sebagai umatnya, kemudian dituntut hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan kajian tentang hadis, kitab hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kalau yang pernah membuat atau pernah di IAIN tahu, ya. Kemarin kita membahas tentang niat di dalam mengerjakan semua perbuatan itu harus kita niatin. Semoga apa? Ya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab amal tanpa niat itu akan sia-sia, ya. Kemudian amal niat tanpa amal sebaliknya, amal tanpa niat juga agak sempurna. Gitu. Yang lebih dulu niat, baru kita beramal. Gitu. Oleh karena itu, niat itu bisa diucapkan, bisa juga dalam hati. Tidak harus tergantung kondisional. Kita mau wudu, ya kita niatnya dalam hati, bisa dilanjut diucapkan bisa. Niat juga sebaliknya sholat. Kalau kemarin, ya, tentang hijrah, niat ada yang hijrah karena Allah, ya dia dapat pahala dari Allah. Hijrah ke Rasul, ya dapatnya ya pahala karena Rasul, syariat Allah, syariat yang dijalankan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau hijrahnya niatnya karena dunia, ya dapatnya dunia, tapi pahala nggak dapat. Oleh itu, ini saya lanjut. Kemarin hadis nomor pertama, ini hadis nomor kedua. An Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'zul jaysun ta'bata fa idza kanu bi baydari min al-ard yusafu bi awwalihi wa akhirihi. Qala qultu ya Rasulullah kaifa yusafu bi awwalihi wa akhirihi?
wa fihim aswaquhum wa ma laysa minhum qala yushafu bi awlihim wa ahlihim summa yub'asuna ala niyatihim. Hadis muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu diriwayatkan oleh Bukhari wal Muslim. Nah, hadisnya sahih. Dari Ummul Mukminin itu ibunya kaum muslim. Nah, seputar ini ya, gelar Ummul Mukminin Ummu Abdullah, yaitu ibunya Abdullah yang bernama Aisyah. Aisyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qalat dia bertanya kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sepasukan, Ya'juj Jaisun, ada sepasukan. Jaisun itu pasukan, Ya'juj itu perang. Jadi ada pasukan pertama, Ya'juj Ka'bah yang memerangi atau menghancurkan Ka'bah, ya. Fa'idha kanu ibadah dari Al-An, ketika mereka berada di suatu padang atau tanah yang lapang, Yusafu, kemudian Allah membentang, ya, Yusafu membentang bi'awalihim wa ahlihim. Tentara yang pertama mau mendekati Ka'bah, juga tentara yang terakhir dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada sebagaimana riwayat ceritakan, ada pasukan Abraham, pasukan gajah, ya, itu yang ingin menghancurkan Ka'bah. Jaisun, Ya'juj Jaisun di Ka'bah. Jadi tentara-tentara itu ingin menghancurkan Ka'bah. Karena apa? Ka'bah itu sebagai simbol kekuatan umat Islam. Orang-orang kafir tidak setuju. Itu dilukiskan oleh Allah begitu indah di dalam Quran surat Al-Fil. Nanti tidak buka. Pasukan gajah. Ini Jaisun ini tentaranya, ya, tentara gajah. Oleh Allah sebelumnya ada lembaga dibenamkan itu apa ya biasanya? Dilebih melalui apa? Tentaranya Allah, yaitu burung-burung yang membawa batu dari neraka. Wes yang datang awal, yang akhir habis. Ini sejarah ini diulang. Kejadian di Israel. Israel dibakar dengan, kalau dengan lihat YouTube itu, dengan api yang berkobar-kobar. Api itu tidak bisa diam, malah dia meloncat sana, meloncat sini. Kemudian ada pasukan burung-burung, ya, burung ababil, bukan burung, ya. Kalau burung itu burungnya bukannya Masmur, ya, Nabi Ibrahim, pasukannya Nabi Ibrahim, Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung ababil. Nah, burung ababil ini bawa batu dari api. Jadi kadang tumbuh-tumbuhan ataupun tiang di Israel itu diperlihatkan dengan tentaranya Allah, yaitu burung ababil. Demikian juga di Amerika yang membantunya, dibakar itu semuanya. Apakah ini berhubungan? Tetap berhubungan. Kenapa? Karena sejarah itu mesti diulang dan diulang. Intinya sama, tapi tempatnya berbeda. Kita wajib percaya.
Karena ada hadisnya, ada nasnya. Quran surat Al-Fil, hadisnya ini riwayat Aisyah Ummul Mukminin. Jadi ketika pasukan Abraha atau gajah ini mau menghancurkan Ka'bah, pasukan awal dan akhir itu dibungkus, dihabisin. Menurut hadis ini, wa awalihim wa akhirihim. Jadi yusafu itu dibenamkan pasukan yang pertama juga yang terakhir. Lupa, ini kok kajiannya tentang intinya perang ya. Ya mohon maaf, ini dunia ini sudah tua. Kita melihat di ujung timur itu perang antara Israel dengan Hamas. Dibantu Indonesia, dibantu Yaman, Houthi, dibantu negara Islam, Suriah, Lebanon, bantu. Kemudian di Asia Tengah perang antara Rusia dan Ukraina. Asia Selatan geser mau ke Indonesia ini, Pakistan dan India. Ini baru-baru ini di perbatasan ada Kamboja sama Thailand. Indonesia aman Pak, jangan kita berharap aman. Lihat di Papua. Perang antara TNI dengan Papua, UPN dibantu negara asing. Ada Australia, ada Amerika, dan lain sebagainya. Dan ini juga membahas masalah perang. Ya. Hadisnya niat jihad fisabilillah, tapi dalam hadis Rasulullah Aisyah bertanya tentang pasukan yang mau menyerbu Ka'bah, yang mau menghancurkan Ka'bah. Kemudian setelah mereka di suatu padang tanah lapang, mereka ulama dibenamkan. Lalu Allah kalau punya kuasa, dia bilang kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Pasukannya Allah itu satu, api, turun, angin, air, es, dan lain sebagainya. Ada seluruh hobinya. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Allah, kuntu ya Rasulullah, kaifa yusafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum?" Aisyah bertanya ya, wahai Rasulullah, bagaimana semuanya dibenarkan dari yang pertama sampai yang terakhir? Sedang di antara mereka itu ada yang mungkin penduduk setempat baik. Dan namanya kita tinggal, contohlah ada suatu desa di daerah Banjarnegara, desa Legetan, itu jauh dari air, jauh dari laut, di pegunungan, itu bisa hilang dalam semalam, dibenarkan oleh Allah SWT. Kenapa? Pemaksiatan merajalela. Contoh, ada prostitusi, ada judi, terus ada mabuk-mabukan, minuman keras secara terang-terangan, benderang. Atau kita lihat di Kabupaten Semarang, daerah Bandungan, Masya Allah, kita istighfar. Itu kalau Gunung Ungaran meledos, ubar, dibenarkan oleh Allah. Kenapa? Hati-hati. Kalau diperingatkan, dikasih fenomena alam kok kita nggak paham, ya sudah, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya bisa Legetan hilang. Ini juga pernah terjadi zamannya kaum Samud atau umatnya Nabi siapa? Ada yang tahu? Nabi Lut.
ya suka LGBT. Apa itu LGBT Mas Nur? Paham ya? Suka sesama jenis. Oleh Allah dan dibenarkan juga karena kemaksiatan. Nah, berarti dalam Quran ini apa? Sejarah diulang. Ini diulang tapi di tempat lain pelakunya lain. Saya sebutkan tadi ya. Ini kalau Thailand sama Kamboja perang, kira-kira merembet nang Indonesia. Merembet. Oleh karena itu, Aisyah pertanyaannya gini, Rasul, ya Rasul, memang kalau yang berbuat maksiat dosa dihukum tidak masalah, tapi di situ ada juga orang baik, bagaimana ya Rasul? Tidak salah ya, manggur dan tempat sing ora apik, tujuannya dakwah bil hal untuk syiar Islam, tapi orang kuat kalau keadaan 14 kena juga, meninggal semua. Jadi apabila ada suatu desa, ini dipati contoh pasar hewan. Belakangnya itu kan dulu ya tempat kayak gitu lah. Akhirnya apa? Dibongkar. Rumah yang bagus dibongkar, kontrakan dibongkar semua. Kenapa? Sebelum Allah mengazab, menurunkan azabnya di situ, ya dibongkar semua di sini. Supaya apa? Penduduk asli yang baik-baik tidak kena azab Allah. Kalau kali-kalau orangnya baik-baik, gak ada berbuat maksiat ya Mas Nur. Amin. Amin, tapi kalau bujur ngakak. Oleh karena itu, kemudian Rasulullah SAW menjawab ya, semua sunnah ala niyatihim. Kalau semua nanti ya akan dibangkitkan, bahwa sunnah akan dibangkitkan hari berbangkit ya. Allah Subhanahu wa taala ya ala niyatihim, atas dasar niatnya. Nah niatnya apa? Ya lebih syukur, husnul khatimah. Nah niatnya gak baik ya syukur khatimah, lebih neraka, dibalas kalau Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sudah menjawab, apabila ada yang baik kok ikut kena musibah, ya nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kalau niatnya baik, diampuni Allah, dimasukkan dalam surganya. Tapi kalau sebaliknya, berbuat maksiat, berdosa, orang larang-larang, orang isap-isap, you know? Ya bahwa Nabi sholat, banyak Allah yang berkehendak. Saya tidak bisa memberi putusan. Oleh karena itu, dalam hadis ini semua tergantung niatnya. Kalau kita niat ada seorang waliullah, dia itu kaya, uangnya itu habis di, mohon maaf di tempat prostitusi, minuman keras dan lain sebagainya. Apakah dia bermaksiat? Menurut manusia dia bermaksiat karena tanggungnya di situ. Tapi kalau menurut Allah dia tidak. Orang yang berjualan kayak gitu, Mas Nur kalau lewat di Batangan, ada warung-warung banyak truk, terus lewat di Demak, punya uang banyak, sedekah. Bu, Mbak, ini ada uang sedekah, tolong berhenti ya dari perbuatan ini, kembali ke jalan Allah. Kayak ibu kena, kayak duit, modal usaha, warung, berapa juta. Kemudian bergaul sama orang-orang mabuk, tujuannya juga untuk memisahkan. Bongo, tapi ini sampean biumbe terus kira jeruane jenengan kok kok. Terus kok rasa diombe ya.
yang tak kayak duit namanya. Nah, tak perlu, tak boleh, diomongin, guys, kebetulan ini teknologi dong, pulaan, relasi toko, guys tak borong, tapi suntek gua dan kalian, guys tak kayak modal usaha yang baik. Ada yang seperti ini? Nggak ada. Karena apa? Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Kalau kuat, diridhoi Allah, masuk surga. Kalau nggak kuat, malah melu ngumpul, macam-macam. Karena apa? Dakwah bilhal dengan tindakan perbuatan itu, ya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita punya modal ilmu, punya modal uang, dana, insya Allah, wah bisa. Tapi kalau nggak punya modal, misalnya mengandalkan itu, misalnya kira-kira padu lah. Aduh, sekarang, gue sangat nih, dan solusinya apa? Ayo, itulah. Karena itu kadang kita amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kadang kita nggak bisa memberi solusi. Jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, Allah kalau sudah mengazab, kita gimana di Nabi Nuh alaihissalam, itu banyak umatnya kena banjir bah. Sing apik, sing maksiat, sing durhaka, kira-kira tenggelam semua. Tapi Rasulullah menjawab, Rasulullah SAW yub'asuna, mereka akan dibangkitkan kembali, niyatihim karena niatnya yang baik. Oleh karena itu, kadang kita bertanya, iki kan mengape, apa kok iso mati kelelep, kok kena banjir bandang. Nanti Allah akan membangkitkan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan dapat surat atau catatan amal kebaikannya itu lewat tangan kanan. Amin Allahumma. Ini intinya ini yub'asuna ala niyatihim, karena niatnya baik. Kita sudah berniat baik, belum melakukan, dapat pahala. Apalagi kalau kita niat baik, kita melakukan, dan pahalanya betul. Tapi jangan jadikan sebagai pedoman, aku niat baik, sebenarnya niatnya apa? Dan kapan melakukan perbuatan yang baik? Aku niat ada sholat, amalin, baru ngaji. Baru kamu lihat toh orang yang masjid, ya cuma niat itu harus direalisasikan. Yang kedua, kalau kita niat tidak baik, wah ini aku kali itu gaji ke-13. Aku tak tadi taroke. Belum terkam, belum nangkap, ya tuh, delala Mas Nur, diundang bujune, Mas Nur, harap jadi gue, kalau anakku nangis, ya lo, delala, kembali jajang, wah merasi dong, itu juga niat jelek, tapi gak jadi dilaksanakan, tidak mendapatkan dosa. Baiknya Islam, baiknya Allah gitu. Jadi di hadis kedua ini, ya Allah menghazab, Allah menghukum suatu kaum itu yang baik karena yang jelek apalagi karena perbuatannya. Tapi intinya Allah nanti akan yub'asuna, akan membangkitkan mereka, niyatihim karena niatnya bagus, niatnya lillahi ta'ala, niatnya hanya syiar Islamnya. Jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu kita jangan hanya
niat aja kalau untuk berbuat baik, tapi juga harus diterapkan. Sehingga Aisyah ini diberi gelar mukminin, yaitu ibunya sekolah orang mukmin, sebab dia adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah sepatutnya beliau juga diberi nama Ibu Abdullah oleh Nabi. Sebenarnya Abdullah itu bukan putranya Rasul sama Aisyah, tapi merupakan keponakan atau putra saudarinya yang bernama Asma. Jadi dengan Sayyidah Aisyah, Abdullah itu adalah keponakan, ataupun beliau sendiri tidak mempunyai seorang putra pun dengan Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW. Dari orang yang tersebut dalam hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang yang soleh jika berdiam di lingkungan suatu golongan yang selalu berbuat kemaksiatan, selalu berbuat kemungkaran, maka apabila Allah mendatangkan azab atau sisa pada kaum itu, orang soleh itu pun pasti akan terkena. Jadi di sini mengingatkan kita semua agar jangan sekali-kali bergaul pada orang-orang yang ahli maksiat, ahli kemungkaran, ahli kezaliman. Nah, demikian juga hal amal perbuatan dilihat sesuai dengan niat yang dikandung dalam hati orang tersebut. Kalau niat yang baik, kan insya Allah akan dicatat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ketiga, ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakinna jihadun wa niyatun. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat berkata, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la hijrata ba'da al-fath, tidak ada hijrah setelah apa? Setelah pembebasan Mekah. Jadi Nabi itu dulu sama sahabat itu dari Mekah jalan menuju kota Madinah. Kenapa hijrah? Mas Nur tahu Pak Pur mana? Ya, kantong semedir, liar-liar. Asal jangan mimpi. Nah, dari situ Rasulullah karena si arusannya di Mekah diperangi begitu dahsyat oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy Mekah, dan oleh kaum Yahudi, oleh pamannya sendiri Abu Jahal, Abu Lahab, Abu siapa lagi mas? Abu Jahal, terus Abu Lahab, terus Abu siapa? Abu, jadi Abu Gosor, repot. Karena si arisan di Mekah itu berat, dia hijrah. Sahabat dengan sahabat muhajir hijrah ke Madinah diterima oleh sahabat Ansor. Ya. Tapi setelah kekuatan Islam di Madinah ini kuat, maka Mekah dibebaskan. Karena semua Islam tidak baca syahadat, tinggalkan tempat atau dipegang kepalanya. Dan kemudian Nabi minta sama sahabat terusir dari rumahnya di Mekah. Akhirnya terjadi peperangan. Itu dituliskan, diabadikan dalam Quran surat apa? Idza ja'a nasrullahi wal fathu. Ketika datang pertolongan Allah, al-fathu, tentang pembebasan Mekah. Sejarah ini ditulis oleh Allah di dalam Quran, di dalam hadis ada juga. Apakah sejarah ini terulang kembali? Ya. Contohnya apa? Palestina. Ketika pertolongan Allah nanti datang ke negeri Palestina, nah, bebas tidak Palestina? Bebas. Ini aja pasukan perdamaian PBB dari Indonesia diserang Israel.
TNI Angkatan Darat, Kopassus, Denjaga, Denharim, Denokonan, Mas Nur. Apa enggak? Pokoknya pasukan elit Indonesia itu udah di sana banyak. Kewalahan Israel ini kewalahan sampai dia minta bantuan NATO. NATO itu NOTS Organization, pokoknya negara aliansi Eropa, persekutuan kesatuan negara-negara Eropa, Inggris, Jerman, Prancis, London, Denmark, Kanada, Wales. Ini terulang di zamannya Rasul ini zaman sekarang, Fathul Mekah sama Fathul Palestina. Berarti Islam real, Islam nyata, Al-Quran nyata. Al-Quran firman Allah, wahyu Allah, bukan omongan, bukan pembicaraan Nabi Muhammad, tapi langsung wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang kedua ada relevansinya dengan Quran surat apa itu? Idza ja'a nasrullahi wal fath. Nanti mau coba kamna sinau meneh, esok jangan cuma dikedak terus. Nah, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadu waliyatun. Jadi setelah pembebasan Mekah itu tidak ada hijrah, adanya jihad, ya. Jihad waliyatun dan niatnya fisabilillah. Kayak pasukan PBB yang dikirim Indonesia ke Palestina sama Lebanon itu perbatasan, itu ya niatnya jihad. Karena apa? Ada mandat PBB, terus ada izin dari negara. Oleh karena itu, jihad dan niat. Maka dari itu apabila ada orang yang mohon maaf nih kok jihad, tapi masuknya ke organisasi teroris yang bukan jihad. Namanya apa? Bukan mati syahid, mati apa? Sangit. Benar Pak Indrawan, mati sangit, maaf. Matinya mati sangit. Karena apa? Jihadnya bukan fisabi, bisa berulang. Oleh karena itu, tadi maknanya tiada hijrah lagi dari Mekah, sebab saat itu Mekah telah menjadi Darul Islam, menjadi negara Islam, sudah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun negaranya thayyibatun besabe. Apa ini maksudnya apa? Makmur, kata raja, Jinawi. Ibarat nanam bangkol telo, ketang, atau telo bola, sopul. Jajal dengan ngatur bangkol telo nang gurun Arab Saudi, kata-kata kubur. Jamaah sholat makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dalam pembahasan jihad dan niat ini, Rasulullah berjalan kita hijrah setelah pembebasan kita. Oleh para alim ulama dikatakan bahwa mengenai hijrah dari daerah hak, dari daerah perang yang dikuasai oleh orang kafir ke daerah Darul Islam, yaitu daerah yang dikuasai oleh orang Islam, adalah tetap ada sampai hari kiamat. Oleh sebab itu, hadis di atas memberikan intisari sebagai berikut. Yang pertama, tiada hijrah setelah dibebaskannya Mekah. Jadi setelah hijrah itu tidak ada adanya jihad.
Bismillah, saya taklim dulu Pak Indra. Jadi tidak mungkin lagi akan terbayang tentang adanya hijrah setelah itu. Seperti ya, ini perang di Palestina antara Hamas, Al-Qassam, terus Jihad Fisabilillah, banyak organisasi di Palestina itu. Sama Israel. Penduduk Palestina ini mau diungsikan ke daerah mana, Arab Saudi, Yaman dan sebagainya. Ada sebagian yang setuju. Karena apa? Hijrah dari daerah perang menuju daerah Darul Islam, daerah Islam. Tapi ada juga yang tidak setuju. Itu tanah kelahiranku. Nah diusiri kabeh, yuk sing manggon sapa? Kemudian pendapat yang sahih diartikan bahwa hijrah yang dianggap mulia itu pengikutnya mempunyai keistimewaan yang nyata, sudah terputus sejak pembebasan Mekah. Intinya apa di sini? Intinya yaitu kalau kita membela Islam, saudara kita, ya kita niati jihad di sabilillah. Jihad itu apa aja? Tidak hanya mengangkat senjata. Mas Nur bisanya, mohon maaf nih, jadi relawan untuk bantuan air besi, bantuan gandum dan sebagainya. Tidak masalah. Itu jihad juga, diniati jihad. Bukanlah hijrah Makkah. Karena apa? Itu hijrah ke Mekah tidak ada. Adanya disebut jihad. Sampai kenal kanal YouTube Bang Onim atau mungkin organisasi relawan dari DPU EID, Darul Rumah Zakat, terus apalagi bantuan-bantuan kemanusiaan. Mereka jihad. Kayak Bang Onim yang dari mana, Sulawesi atau Maluku itu dapat orang sana. Terus ini yang wartawan masih muda kuliah di LC itu lulusan Kairo, Al-Azhar. Itu juga dapat orang Palestina, dia memberitakan kabar-kabar dari negara Palestina. Nantinya ya, begitu Palestina merdeka, muncullah Dajjal, muncullah Nabi Isa, dan muncullah siapa? Imam Mahdi. Nah sahabat kok SMA ya, yuk tidak pertolongan. Kenapa? Dunia udah tua. Jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang nih. Wa ana Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dari sahabat Ansar radhiyallahu anhu meridhoinya, qala berkata Abu Abdullah Jabir bin Abdullah, kunna kita ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi, kita bersama Nabi ya, fi ghazwatin, di dalam peperangan. Jadi sahabat itu baru perang karo jeung Nabi. Perangnya perang apa Mas Nur? Ya banyak. Ada perang Badar, perang Khandaq, perang Tabuk, banyak sekali. Karena apa? Umat Islam diserang, ya, yang kita harus mempertahankan. Ini baru-baru ini di Rusia ditemukan ya sejarah 40 makam Nabi, 40 makam sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat Nabi ada 40 makamnya itu ditemukan di Rusia. Di Rusia dilakukan penggalian.
Itu katanya di YouTube itu di bawah gereja. Gereja itu ada bawahnya itu tempat ruang bawah tanah. Kalau di Cina ditemukan makam Nabi Zulkifli, tembok Cina. Nah, hal-hal ini sangat menggemparkan. Ada apa? Terus di Sungai Nil ditemukan petinya Nabi Yusuf alaihissalam, dijaga ular oleh para ilmuwan, diambil. Nah, adakah ini? Sejarah diulang lagi. Tujuannya apa? Memberi pelajaran bagi umat Nabi, umat yang sekarang, bahwa apa yang tertulis di Al-Quran itu benar nyata. Sejarah Nabi Yusuf ada, buktinya ditemukan makamnya. Nabi Zulkifli ada, ditemukan di tembok Cina. Di Rusia ditemukan makamnya Imam Ghazali yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Terus Abi Waqqas, Abdullah bin Jubair, ada 40 sahabat Nabi ditemukan. Memberikan pelajaran apa? Akhirnya Presiden Rusia siapa, Mas Nur? King Raja, presidennya Vladimir Putin. Dia mengirim surat ke negara-negara Arab karena di makam itu ada tulisannya bahasa Arab. Sedangkan Presiden Cina Xi Jinping itu juga orang-orang Islam suruh ada kaligrafi atau bahasa Arab. Pelajarannya banyak diambil. Allah menampakkan orang ilmuwan itu dari Amerika, Eropa yang dulunya tidak punya agama, akhirnya mualaf masuk benar, berarti referensi dalam Al-Quran itu nyontoh. Nah kok nyontoh lagi buktinya? Ditemukan mumi Fir'aun, Raja Ramses yang berapa, ketiga atau keempat di mana? Mesir. Ada mayatnya di Laut Merah. Nah, itu menunjukkan apa? Betul-betul dari Allah. Akhirat itu wahyu Allah. Kemudian banyak nggak di Cina itu orang Buddha masuk Islam gara-gara melihat makamnya Nabi Zulkifli. Kemudian di Magelang, Borobudur itu katanya peninggalan Syailendra. Setelah diteliti, peninggalannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Menggemparkan enggak? Di situ ada juga namanya ada patung Ratu Boko. Kalau dalam Quran Bilqis. Ada juga Nabi Sulaiman pernah kirim surat, ya. Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'u alayya wa aqtuni muslimin. Dia kirim surat ke Nabi, ke Ratu Bilqis, kalau bahasa Jawa Boko. Di dalam Quran ada enggak Quran surat Saba? Ada, nanti dibuka. Akhirnya di Jawa Tengah ada enggak Wonosobo? Ada setelah Temanggung. Wono kuwi alas Sobo ki apa? Yo Sobo. Kalau kita membaca itu jadinya di bawah Borobudur itu banyak bangunan rumah-rumah bangunan. Ada juga orang yang wiridan semedi gini baca Allahu Allahu Allahu. Lah masa Buddha wiridannya Allahu? Gak mungkin. Kenapa itu? Allah menamakan sebagai suri Taurat dan sebagai petunjuk bahwa yang bikin Borobudur itu Nabi Sulaiman. Akhirnya apa? Mereka yang beragama Buddha masuk Islam. Di Rusia orang yang Kristen Ortodok akhirnya masuk Islam.
Mungkin sampai hadis yang keempat ya. Nanti bisa kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah sholat maghrib. Semoga kita mendapatkan maghfirah dari Allah, bisa mengambil intisari manfaat hikmah dari hadis ini, sehingga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah